Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke materi penurunan tekanan uap. Nah, sebelum kita masuk ke materi penurunan tekanan uap, kita akan kenal dulu apa sih yang dimaksud dengan sifat koligatif. Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan hanya bergantung pada konsentrasi partikel terlarut, bukan pada jenisnya, sehingga sifat koligatif larutan elektrolit akan berbeda dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Kita masuk ke materi pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Nah, di bawah ini adalah gambar yang mengilustrasikan bagaimana tekanan uap air dipengaruhi oleh penambahan zat terlarut yang sukar menguap atau non-volatil solut. Pada bagian yang atas, tampilan mikroskopis dari pergerakan molekul uap air pada air murni. Lihat pergerakannya, kemudian bandingkan dengan ketika air murni sudah bercampur dengan larutan NaCl 1 molar, di mana dalam air dia akan terlarut membentuk Na+ dan Cl-. Terlihat bahwa gerakan dari pelarutnya juga semakin berkurang. Penguapan itu merupakan perubahan wujud zat dari suatu zat cair menjadi gas. Kecepatan penguapan dari masing-masing cairan tidak sama, tetapi pada umumnya kecepatan penguapan tersebut semakin meningkat ketika suhu semakin tinggi. Nah, banyak sedikitnya uap di atas permukaan cairan diukur dari tekanan uap cairan tersebut. Semakin tinggi suhu suatu cairan, semakin banyak uap pada permukaan cairan tersebut, maka makin tinggi juga tekanan uapnya. Nah, jumlah uap yang ada di permukaan cairan akan mencapai kondisi jenuh. Jika kondisi uap cairan sudah mencapai kejenuhan, akan terjadi pengembunan. Dan tekanan uap pada kondisi inilah yang disebut sebagai tekanan uap jenuh. Pada suhu 20 derajat Celcius, tekanan uap air jenuh di atas permukaan air adalah 17,53 mm Hg. Jika dalam air murni dimasukkan suatu zat terlarut non-volatil, maka proses penguapan air itu akan terganggu karena pelepasan molekul air ke udara terhalang oleh partikel zat terlarut. Ini bisa kita lihat di sini ya. Kemudian akibatnya air akan lebih sukar menguap dan jumlah uap air pada permukaan akan berkurang. Jika jumlah uap air pada permukaan berkurang, maka tekanan uapnya akan turun. Nah, besarnya penurunan tekanan uap air karena adanya zat terlarut tersebut dinamakan dengan penurunan tekanan uap larutan. Seorang ahli kimia bernama Francois Marie Rolle mempelajari hubungan antara penurunan tekanan uap larutan dengan konsentrasi zat terlarut. Rolle berkesimpulan bahwa besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap pelarut murninya, sehingga dapat dirumuskan dengan PA sama dengan XA dikali P0A, dengan PA adalah tekanan uap komponen A, P0A adalah tekanan uap
A murni dan XA adalah fraksi mol komponen A. Jika zat terlarut itu sukar menguap, maka P larutan atau tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap larut. Sama dengan fraksi mol pelarut dikali tekanan uap murni pelarut. Atau P larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikali tekanan uap murni pelarut. Nah, selisih antara tekanan uap larut dan tekanan uap larutan itu disebut penurunan tekanan uap dengan rumus delta P sama dengan P0 min P. Nilai penurunan tekanan uap larutan dapat dikaitkan dengan fraksi mol zat terlarutnya. Sehingga dari rumus yang diturunkan didapatkan juga mencari delta P itu sama dengan fraksi mol zat terlarut dikali dengan tekanan uap larut murni. Contoh soalnya. Jika pada suhu 100 derajat Celcius tekanan uap air adalah 760 mm Hg, tentukan tekanan uap larutan glukosa 18% pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, dari perhitungan itu maka didapatkan tekanan uap larutan dari glukosanya sebesar 743,28 cm Hg. Ya, demikianlah materi kita yang selanjutnya. Materi kedua ya, bukan materi pertama. Dari rangkuman sifat koligatif larutan, yaitu tentang penurunan tekanan uap. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kenaikan titik didih dan penurunan titik beku.